Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afdal Asmin, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar tahun 2000. Sebagai bagian dari tugas selaku mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar tahun 2022 adalah dengan melakukan program praktek pelaksanaan pembelajaran di mana kita langsung terjun ke sekolah untuk melakukan praktek pembelajaran dengan penerapan model atau metode pembelajaran yang sebelumnya telah kita lakukan observasi terhadap permasalahan apa yang dialami atau yang ada di sekolah tersebut. Nah, penyusunan praktek pembelajaran yang dilakukan adalah dengan menggunakan best practice atau membuat best practice dengan metode STAR, di mana STAR itu adalah situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Nah, dibuatlah dalam bentuk sebuah laporan. Dan saya laksanakan, dan praktek pembelajaran ini saya laksanakan di salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Watunohu, yaitu SDN 5 Watunohu, di Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan berikut akan saya paparkan tentang hasil pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan dalam bentuk best practice. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan praktek pembelajaran ini adalah bagaimana kemudian dengan penerapan sebuah metode, yaitu dengan metode mendongeng, akan meningkatkan minat baca dari siswa. Jadi meningkatkan minat baca dengan menggunakan metode mendongeng adalah salah satu cara yang dilakukan atau yang dipilih sebagai sebuah alternatif untuk memecahkan sebuah permasalahan, yaitu rendahnya minat baca yang ada di Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, terbilang sebagai salah satu kecamatan yang cukup padat penduduk, ya, boleh dikata bahwa sudah berada dalam wilayah yang lumayan padat penduduk, di perputaran ekonomi juga sudah cukup bagus. Namun hal itu ternyata tidak menjamin bahwa kualitas pendidikan, utamanya dalam bidang membaca, anak-anak itu juga ikut meningkat. Kalaupun berbicara mengenai minat membaca sebenarnya itu adalah salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan. Kalau berbicara tentang tantangan, pasti tantangan terbesar yang saat ini kita hadapi kalau berbicara berkaitan dengan peningkatan minat membaca adalah bagaimana memberikan motivasi kepada siswa untuk mau membaca. Karena siswa juga masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Ada mungkin yang lebih senang membaca, ada yang lebih senang menggunakan gadget atau menggunakan HP di waktu-waktu senggang. Ada juga faktor-faktor luar seperti misalnya support system dari keluarga untuk memberikan motivasi kepada siswa untuk mau membaca, itu yang masih kurang. Dan juga tentunya ketika hal itu terjadi, peranan guru pun tidak maksimal, dalam artian bahwa guru juga kurang memberikan motivasi kepada siswa untuk membaca, atau mungkin merancang sebuah model-model pembelajaran, memilih model-model pembelajaran yang merancang sebuah alat peraga atau media pembelajaran yang bisa memberikan motivasi kepada siswa untuk mau membaca. Membaca itu penting karena membaca adalah pengetahuan paling dasar yang harusnya dimiliki oleh siswa di sekolah dasar. Ketika mereka sudah mampu membaca, maka secara otomatis pelajaran-pelajaran yang lainnya pun terasa akan sangat mudah untuk bisa diselesaikan, sehingga menjadi pekerjaan yang berat bagi seorang guru untuk bagaimana kemudian bisa memberikan motivasi. Jadi kita berbicara tentang motivasi, bagaimana memberikan motivasi kepada siswa untuk bisa menjadikan membaca itu sebagai sebuah kebiasaan. Nah, dari kebiasaan itulah yang kemudian mampu meningkatkan pengetahuan mereka dalam proses pembelajaran. Solusi alternatif yang bisa kita lakukan dalam pemecahan permasalahan rendahnya minat baca yaitu dengan metode mendongeng. Maka langkah-langkah yang kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita menyusun sebuah RPP dan atau perangkat pembelajaran, tidak hanya RPP tapi semua perangkat pembelajaran yang kemudian kita bisa gunakan dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Kalau dibilang susah,
susah, tidak terlalu susah. Kalau dibilang mudah mungkin ya seimbang lah, ada susah, ada mudah, ada tantangan yang harus kita jalani. Karena pembelajaran inovatif ini mungkin bukan menjadi sesuatu hal yang baru, tetapi jarang kita laksanakan ya. Namanya manusiawi ketika guru harus melaksanakan pembelajaran yang terkesan biasa saja, sehingga pembelajaran inovatif itu kadang-kadang kita kesampingkan, sehingga pelaksanaan pembelajaran ini memang benar-benar butuh sebuah persiapan yang luar biasa, utamanya dalam hal penerapan metode mendongeng. Mendongeng itu bukan sesuatu yang biasa, tetapi kompetensi dari masing-masing guru itu juga harus menjadi pertimbangan, bahwa tidak semua guru memiliki kemampuan untuk mendongeng atau bercerita di depan siswanya, sehingga ketika alternatif solusi itu dipilih, maka secara tidak langsung kita harus kayak belajar mengembangkan kemampuan atau potensi kita dalam bidang mendongeng. Kemudian bagaimana misalnya kita menggunakan intonasi suara, ekspresi, dan gerakan-gerakan yang bisa mendukung dongeng itu, cara kita mendongeng itu terlihat lebih baik. Tentunya kita juga harus menyiapkan kayak alat peraga pendukung, baik itu alat peraga sederhana yang berkaitan dengan cerita yang akan kita dongengkan kepada siswa kita, dengan tujuan bagaimana kemudian siswa itu kayak bisa lebih semangat nih, bisa lebih antusias dalam mengikuti pelajaran, dan untuk semakin membuat mereka kayak semakin bersemangat dan semakin mudah memahami dari materi yang disampaikan. Itu juga kita buatkan media pembelajaran dalam bentuk video. Kita buatkan sebuah video tentang sebuah cerita dongeng, yang kemudian dari situ mereka bisa sangat kayak aktif dengan menonton, dengan memperhatikan video. Akan lebih mudah bagi mereka untuk mengetahui makna atau arti dan pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah video. Cooperative learning dengan metode mendongeng untuk meningkatkan minat membaca siswa pada SDN 5 Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, terlihat sebuah perubahan yang saya rasa cukup baik. Yang pertama adalah keaktifan siswa dalam belajar, karena proses pembelajaran ini tidak hanya berfokus kepada metodenya atau modelnya, tetapi bagaimana kemudian kita memilih alternatif untuk bagaimana membuat siswa terlihat aktif dalam pembelajaran. Dibuatlah game pembelajaran, atau mungkin seperti ice breaking untuk menambah semangat mereka yang mungkin sudah agak-agak loyo nih, atau agak-agak jenuh pada saat pembelajaran. Kita buat ice breaking yang tentunya memiliki nilai edukatif, sehingga siswa lebih bersemangat dan antusias untuk mengikuti pelajaran. Semangat mereka lebih meningkat lagi, sehingga tidak ada yang jenuh. Dan saya yakin bahwa ketika misalnya siswa tidak ada yang jenuh atau semua berkonsentrasi untuk mengikuti pelajaran atau bersemangat untuk mengikuti pelajaran, maka materi yang ingin kita capai atau tujuan yang ingin kita capai itu pasti akan sangat mudah untuk tersampaikan. Dan terlihat bahwa siswa sangat antusias dalam mengikuti pelajaran pada saat pelaksanaan proses pembelajaran. Selain itu, selain antusias dan semangat siswa yang mengalami peningkatan pada saat proses pembelajaran, juga terlihat dari pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan itu meningkat. Karena mungkin disajikan dalam bentuk atau dengan cara yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, atau yang sering dilaksanakan oleh guru, maka ketika disajikan dalam cara yang berbeda, siswa lebih cepat memahami materi yang tersampaikan. Nah, itu saya pikir menjadi sebuah harapan kita semua, bahwa bagaimana kemudian siswa bisa memahami dengan baik apa yang telah kita ajarkan atau telah kita sampaikan pada saat proses pembelajaran. Tidak hanya terlihat dari bagaimana kemudian siswa memahami materi pembelajaran yang disampaikan, tetapi juga terlihat dari hasil belajar. Hasil belajar berubah dalam artian bahwa ada mengalami peningkatan karena selama ini ketika misalnya materi disajikan dengan cara yang biasa atau dengan metode yang biasa, hasil belajar yang dicapai oleh siswa pun kurang maksimal, atau boleh dikata tidak sampai atau tidak
kebanyakan tidak sampai kepada KKM, tetapi setelah kita melakukan metode pembelajaran mendongeng terhadap siswa untuk meningkatkan minat baca, terlihat bahwa hasil belajar siswa pun juga turut meningkat. Jadi sudah mencapai target yang kita harapkan. Namun yang paling terpenting dalam penerapan metode ini adalah bagaimana kemudian memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih senang membaca, termotivasi untuk mau membaca. Guru harus bisa menjadi apapun dan menjadi siapapun. Terkadang kita harus menjadi seorang teman, terkadang kita harus menjadi seorang sahabat, adik, kakak, dan yang paling penting adalah kita dituntut untuk menjadi orang tua dan guru menjadi teladan kepada siswa-siswa.